Saya bilang tadi tidak ada manusia yang tidak berguna, tidak ada anak yang tidak berpotensi. Semuanya berpotensi, tinggal ketemu atau tidak ketemu. Kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya itu apa toh Pak? Tidak ngerti apa-apa, saya itu tidak bisa apa-apa, belum ketemu saja. Kok sampai besok-besok belum ketemu, ya berarti kamu kurang jeli membaca dirimu. Baca lagi. Setiap orang istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Jadi kalau ada yang bilang di Indonesia itu tidak ada yang istimewa selain martabak, tidak. Di Indonesia itu semua orang istimewa. Hanya saja mungkin kamu belum ketemu. Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Kita hidup hanya sekali. Masa hidup hanya sekali aja tidak ketemu potensi unggulanmu yang dititipkan oleh Allah. Sering saya bilang, musuh kita itu seringkali ya memang diri kita sendiri. Jadi banyak hal yang tidak ada solusinya. Ya solusinya kita bisa atau tidak mengalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada mahasiswa tanya ke saya, Pak, gimana caranya toh biar saya tidak males? Ya jangan males. Ya, gimana caranya saya tidak bosan? Ya jangan bosan. Karena itu kuncinya ada pada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, ya berat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Semoga yang sudah pernah ngaji, sering ngaji, bisa mendawamkan, bisa istiqomah di ngaji apa saja. Karena penyakitnya orang ngaji, orang belajar, itu kalau rutin biasanya terus bosan, jenuh. Sering saya bilang, musuh kita itu seringkali ya memang diri kita sendiri. Jadi banyak hal yang tidak ada solusinya. Ya solusinya kita bisa atau tidak mengalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada mahasiswa tanya ke saya, Pak, gimana caranya toh biar saya tidak males? Ya jangan males. Ya, gimana caranya saya tidak bosan? Ya jangan bosan. Karena itu kuncinya ada pada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, ya berat. Oke, kita mulai. Malam ini kita ketemu beliau Ki Hajar Dewantoro. Ya kalau pakai bahasa Jawa kan bacanya Dewantoro. Nanti yang mungkin tidak familiar ya bunyinya jadi Ki Hajar Dewantara. Tidak apa-apa. Sama kayak Uin itu, Uin Sunan Kalijogo apa Sunan Kalijaga atau Pak? Sembola sakarepmu. Yang penting ya Uinnya itulah. Oke. Kita kenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tahun kelahirannya, tanggal kelahirannya 2 Mei itu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau lahir tanggal 2 Mei tahun 1889. Jadi ini tokoh besar pendidikan di Indonesia karena memang hidupnya
didedikasikan sepenuhnya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Oke, bismillah, kita mulai tentang pendidikan. Jadi Ki Hajar mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Jadi tuntunan ya berarti pendidikan itu sebenarnya nuntun. Kan banyak orang menganggap pendidikan itu ngisi, tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun. Kayak kita nuntun anak kecil itu loh, potensi berjalan ada di anaknya. Kita hanya nuntun biar dia bisa tegak, bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan. Dia sebenarnya sudah punya potensi, sudah punya kemampuan untuk jalan. Kita hanya ngawal, makanya istilahnya nuntun. Sehingga menurut Ki Hajar, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu nuntun, membangkitkan potensi anak sehingga dia jadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Jadi hakikatnya pendidikan ini, kalian ini kan semuanya sedang menjalani pendidikan. Maka pertama-tama perhatikanlah potensimu, kemampuanmu. Makanya sering-sering saya panas-panasi, saya provokasi, mbok kamu kenali dirimu, mbok kamu investigasi dirimu, kamu muhasabah. Itu dalam rangka apa? Kenali potensimu. Tidak ada manusia yang tidak berguna. Kemungkinan kalau kamu merasa, Pak saya ini gunanya apa, atau Pak saya itu rasanya kok opo-opo ndak iso, mungkin kamu kurang jeli membaca potensimu, sehingga potensinya ndak bangkit-bangkit, ndak keluar-keluar. Ya kalau dalam dunia pendidikan butuh guru yang bisa nuntun, yang bisa membangkitkan, mengembangkan potensimu, sehingga kamu jadi manusia yang utuh, selamat, bahagia. Kenapa bahagia? Ya kalau hidupmu selaras dengan jiwamu, dengan bakatmu, dengan potensimu, kamu kan senang, bahagia. Passionmu kalau bahasanya hari ini. Jadi yo gambarannya kalau kayak kalian misalnya bakatnya apa tapi kuliahnya ngambil jurusan apa. Mungkin kamu bakatmu itu agama, kamu kalau hafalan Quran, kalau disuruh doa, kalau disuruh itu nyaman, senangnya luar biasa. Tapi terus kamu ngambil jurusannya keliru. Misalnya jurusan apa yang tidak nyambung sama agama. Itu kan kamu tersiksa di jurusanmu. Mungkin kamu bisa lulus karena kamu pinter, IP kamu tinggi, tapi kamu tidak penuh nanti. Ada yang tersingkirkan, justru potensi utamamu. Nah, seorang guru itu yang unggulan biasanya bisa melihat, oh anak ini pinternya di mana, bakatnya di mana. Kalian besok juga gitu, kalau jadi guru atau jadi orang tua, perhatikan anak-anakmu, perhatikan murid-muridmu. Saya bilang tadi, tidak ada manusia yang tidak berguna, tidak ada anak yang tidak berpotensi. Semuanya berpotensi, tinggal ketemu atau tidak ketemu. Kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya itu apa toh Pak? Tidak ngerti apa-apa, saya itu tidak bisa apa-apa, belum ketemu saja. Kok sampai besok-besok belum ketemu, ya berarti kamu kurang jeli membaca dirimu. Baca lagi. Setiap orang istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Jadi kalau ada yang bilang di Indonesia itu tidak ada yang istimewa selain martabak, tidak. Di Indonesia itu semua orang istimewa. Hanya saja mungkin kamu belum ketemu. Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Kita hidup hanya sekali. Masa hidup hanya sekali aja tidak ketemu potensi unggulanmu yang dititipkan oleh Allah.
Oke, jadi itulah hakikat pendidikan menurut Ki Hajar. Nah, itu kalimat dari beliau. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya alamnya, punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi kalian meskipun kuliah di kampus yang sama, di jurusan yang sama, ketemu dosen yang sama, kos-kosannya juga sama, tapi nanti jalanmu pasti beda-beda sesuai kodratmu masing-masing. Berarti apa? Pendidik itu mengarahkan, merawat, menuntun, menumbuhkan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi itu hakikat pendidikan. Oke, sekarang tujuannya. Ini malam ini saya agak enak karena istilah-istilahnya bahasa Jawa. Kalau minggu lalu banyak bahasa Sunda. Oke, nah, yang Sunda sekarang yang pusing. Kalian istilahnya sekarang Jawa. Jadi tujuan pendidikan itu 3, Tri Rahayu. Kenapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan? Mbok ya sudah, orang punya bakat sendiri-sendiri, biar jalan sendiri-sendiri, ndak harus diopeni serius. Karena pendidikan itu nanti menghasilkan 3 guna yang luar biasa. Yang pertama, hamemayu hayuning sariro. Yang kedua, hamemayu hayuning bangsa. Yang ketiga, hamemayu hayuning bawana. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Kalau makna letterletnya, hamemayu itu yang mempercantik. Jadi pendidikan itu membuat dirimu terjamin. Hamemayu hayuning sariro, membuat bangsamu terjamin lestari, membuat alam semesta ini langgeng tertib. Jadi hamemayu hayuning sariro, hamemayu hayuning bangsa, hamemayu hayuning bawana. Ini level. Pertama-tama dirimu sendiri harus beres. Kalau dirimu beres, banyak orang masing-masing dirinya beres, bangsa kita juga beres. Kalau bangsa-bangsa semua beres, alam semesta juga beres. Jadi pendidikan itu membuat kita beres. Dengan pendidikan, ya pendidikan itu kan muatannya ilmu. Dengan ilmu kan segalanya bisa berkualitas, bisa meningkat. Maka kenapa harus ada pendidikan? Ya demi diri kita, demi bangsa kita, demi kehidupan kita di alam semesta ini. Jadi pendidikan adalah kuncinya peradaban. Kalau kita ingin maju, ya pendidikan jalannya. Kalau kita ingin sukses, ya pendidikan. Kalau kita ingin bahagia, ya pendidikan. Kalau kita ingin hidup nyaman, ya pendidikan. Jadi tidak boleh kita menyepelekan pendidikan. Karena kuncinya hidup ternyata adanya di pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar, pendidikan berguna untuk hamemayu hayuning sariro. Dirimu itu indah, maka lestarikan keindahannya. Hamemayu hayuning bangsa. Bangsa kita itu indah, maka kita lestarikan keindahannya. Hamemayu hayuning bawana. Alam semesta ini indah,
kita lestarikan, kita percantik lagi keindahannya. Jalannya apa? Pendidikan. Oke, ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Terus dasarnya apa? Oh, ini populer sekali. Dulu kamu SD, topimu kan ada tulisannya itu. Ini dari Ki Hajar Dewantara yang jadi semboyan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu dasarnya 3, namanya Triloka. Kita yang ada di dunia pendidikan, perhatikan ini, khususnya para pendidik. Ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Wis apal kita. Jadi kalau kalian berposisi di depan harus memberi contoh. Public figure harus memberi contoh. Kalian punya anak buah harus memberi contoh. Jadi yang ada di depan harus memberi contoh. Berarti kalian harus jadi yang baik, jadi teladan. Ada kelebihan apapun yang kalian miliki di antara temanmu, di antara lingkunganmu, berarti kalian sedang ing ngarsa. Tugasmu apa? Sung tulodo. Kalian dilihat orang, kalian diikuti orang, maka beri contoh yang baik. Jadi ini kamu ingat-ingat besok kalau kalian jadi apapun, punya jabatan apapun, berarti kalian sedang ing ngarsa, kalian sedang di depan. Berarti tugasmu apa? Sung tulodo. Berilah contoh yang baik. Ya kayak saya ini kan sedang di depan, kalian lihat saya semua, itu ya mau ndak mau saya harus sung tulodo, memberi contoh. Kalau boleh saya nggak pakai baju resmi gini, sarungan wae, kaosan kelekaran mungkin santai ya. Ini ya ndak enak. Kenapa? Kalian nyontoh aku nanti. Jadi harus sung tulodo. Kamu di depan adikmu di rumah juga harus sung tulodo, karena kamu ada kelebihan di depan adikmu, kamu di depan dia. Oke. Nah, yang kedua, ing madya. Ing madya itu di tengah jalan, di tengah-tengah posisinya, sedang bareng-bareng. Yang dilakukan apa? Mangun karso, membangun kreativitas. Jadi kalau kalian ada di tengah berarti berposisi sedang bersama, sejajar dengan yang lain. Kamu sama temanmu di kelas itu kan sedang bersama, sedang bareng-bareng. Yang harus kamu lakukan apa? Mangun karso, kreatif lah. Bikin inisiatif-inisiatif, lahirkan hal-hal yang baru, yang produktif. Itu namanya ing madya mangun karso. Ketika kalian ikut ngaji ini, sesama yang ikut ngaji kan ini bareng-bareng. Ya bikin inisiatif-inisiatif bersama. Kamu kok duduknya di situ dapat sendenan terus misalnya. Gimana caranya biar kita bisa giliran dapat sendenan misal. Nah, itu kreativitas di tengah-tengah. Kuncinya kemajuan itu kan ada di tengah-tengah. Ketika orang membangun kreativitas. Jadi kalau kalian sedang di tengah medan perjuangan, kreatiflah. Kalian bersama-sama temanmu senasib seperjuangan, kreatiflah. Yang terakhir, ini yang dijadikan semboyan. Tutwuri handayani. Ini untuk para pendidik khususnya, perhatikan tutwuri handayani ini. Tadi saya bilang pendidikan itu nuntun. Berarti apa? Mengikuti anak didik. Nuntun itu kan di belakang mesti. Paling tidak di samping tapi kan agak ke belakang. Nek nuntun di depan itu namanya nyeret. Ya, nuntun itu pasti di belakangnya.
Kayak adikmu yang baru bisa jalan, itu kan kamu nonton, kamu pegang tangannya dua, kamu ajak berdiri, dia jalan di depanmu bukan di belakangmu. Kalau di belakangmu nanti kamu nyeret adikmu. Nah, itu namanya tutwuri. Mendidik itu momong, tutwuri. Yang dilakukan apa kalau kalian sedang di belakang? Handayani. Handayani itu memberdayakan, menguatkan, mendukung. Jadi kalau kalian sedang ada di belakang, kuatkan dia, dukung dia, berdayakan dia, biarkan potensi-potensinya yang bagus keluar. Jadi jangan didikte, jangan dimarah-marahi, apalagi diisi dengan yang jelek-jelek. Biarkan dia mandiri, ikuti dari belakang, berdayakan dia, dukung dia. Nah, itu namanya tutwuri handayani. Jadi pendidikan ini kalau ingin sukses, yang di depan memberi contoh, yang di tengah kreatif, produktif, dan yang di belakang mendukung. Kalau dalam struktur pendidikan ya berarti yang di belakang itu bisa guru, bisa kampusnya, bisa pemerintahnya. Harus tutwuri handayani. Oke. Jadi itu 3 dasar kerja seorang pendidik, 3 semboyan pendidikan yang namanya triloka. Jadi kalian jeli membaca posisimu ada di mana. Kok kebetulan di depan, ya beri contoh yang baik. Kok ya jadi penuntun, jadi guru, jadi pengajar, ya berdayakan, handayani. Jadi pendukung yang di belakang yang menguatkan, itu namanya tutwuri handayani. Jadi kalau tadi tujuannya tadi adalah Tri Rahayu, dasarnya Triloka. Terus sekarang sistemnya. Nah, sistemnya ini istilahnya Trimong. Orang sering menyebut ini pendidikan sistem Among. Jadi Trimong itu 3 mong. Ya untungnya tri di Jawa sama tri Inggris suaranya sama-sama tri. Jadi Trimong itu kalau mungkin yang tidak ngerti bahasa Jawa mendengarkan suaranya kayak Trimong itu 3 pendeta apa 3. Trimong itu singkatan dari mong. Ada 3 kata yang akhirnya sama-sama mong. Sistem pendidikan itu yang baik, pendidikan yang momong atau among atau ngemong. Jadi ada momong, ada among, ada ngemong. Ini 3 standar sistem pendidikan yang dikenal sebagai sistem pamong. Momong itu apa? Momong itu ya kalau seperti teman-teman momong adik, atau kalau punya anak momong anak. Momong itu apa? Merawat dengan penuh kasih sayang, sambil menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini namanya momong. Momong beda sama among. Ada istilah among tani. Pak Tani kan sudah tua, tidak bisa ngomong kayak anak kecil. Beda. Kalau among itu memberi contoh biar ditiru tanpa harus memaksa. Itu namanya among. Beda sama ngemong. Jadilah pribadi yang ngemong. Nah, kan kamu sering dengar istilah begitu. Ngemong itu gimana? Ngemong itu merawat, menjaga, sehingga yang dijaga, yang dirawat bisa tumbuh,
bisa berkembang dan optimal, itu namanya ngemong. Ngemong itu butuh banyak kesabaran. Kadang-kadang kan kamu punya teman yang nakalnya luar biasa, tiap hari kamu harus sabar. Terus orang bilang, wah kamu ini punya jiwa ngemong. Ngemong itu kamu mengamati, merawat, menjaga, biar dia tumbuh, berkembang. Jangan sampai potensinya mati, tapi juga jangan sesat kemana-mana. Kamu mengawasi terus, itu namanya ngemong. Beda sama momong. Kalau momong itu merawat plus menanamkan sesuatu yang baik-baik. Kamu harus begini, kamu harus begitu, itu momong. Beda juga sama among. Kalau among itu lebih pada memberi contoh. Nah, kalau usia-usia seperti kalian itu wis gede, jadi momong mungkin sudah tidak pantas lagi. Kalian kan tidak butuh ditanami apa-apa, isi kepalamu sudah lengkap, tinggal mau jalan apa enggak. Juga mungkin among juga tidak terlalu efektif. Kalian kan yang kamu contohkan biasanya ya sudah banyak dari TV, dari internet. Di among mungkin agak tidak terlalu efektif. Paling ngemong. Cari dosen yang bisa ngemong, cari guru yang bisa ngemong. Ngemong itu tidak terlalu intervensi, hanya mengawasi, mengamati, merawat perkembanganmu biar optimal. Nah, pendidikan itu semacam ini katanya Ki Hajar. Ya kalau anak kecil-kecil masih 1-7 tahun ya masih dimomong. Nanti sudah besar sedikit, akalnya jalan, nalarnya jalan, sudah among. Semakin dewasa, tinggal diamati dari jauh, tinggal biarkan dia jalan asal tidak sesat, itu namanya ngemong. Nah, jadi kalian silahkan nanti kalau ada yang jadi guru, perhatikan strategi ngajar ini. Kapan kamu momong, kapan kamu among, kapan kamu ngemong. Jadilah guru yang bisa ngomong, bisa among, bisa ngemong. Sistem ini nanti dikenal sebagai sistem pamong. Makanya perangkat desa itu kadang-kadang kan disebut pamong. Dia ini punya tugas tidak hanya menjalankan administrasi desa, tapi juga ngemong rakyatnya, among rakyatnya, dan momong rakyatnya. Pemimpin yang baik harusnya juga bisa momong, bisa among, bisa ngemong. Tergantung level rakyatnya. Keluarga yang baik, kepala keluarganya harus bisa momong, among, ngemong. Suami yang baik harus bisa momong, among, ngemong. Istri yang baik juga begitu. Pacar yang baik, tidak masuk hitungan ya nek pacar. Oke. Jadi ini sistem pendidikan, namanya sistem pamong. Terus, nah sekarang aktivitasnya. Aktivitas pendidikan itu ada di 3 wilayah, namanya tripusat. Ini serba tri ya teorinya. Oke, makanya bangsa kita itu lebih canggih berpikirnya. Kalau Barat itu ketika modern dikenal berpikirnya hitam putih. Isinya 2, kalau tidak benar ya salah. Kita sudah maju, kita punya 3-3. Kan susah. Sudah tidak lagi biner, tapi serba 3. Nah, aktivitas pendidikan itu tripusat. Tripusat itu 3 pusat pendidikan. Katanya Ki Hajar, ada keluarga, ada perguruan. Perguruan itu berarti kampus, sekolah. Kemudian ada pergerakan pemuda. Jadi ini bahwa pendidikan itu wilayahnya 3. Perhatikan 3 wilayah ini. Mau tidak mau kalian terlibat.
keluarga oke, perguruan oke, tapi saya ndak aktivis itu Pak, ndak ada di pergerakan pemuda. Iya, tapi kan kamu punya teman, punya pergaulan. Pasti itu juga mendidikmu sesuatu. Kadang-kadang lebih banyak sesama temanmu ini yang mempengaruhi hidupmu. Maka wilayah pergerakan pemuda juga harus diperhatikan. Ya dasarnya tetap keluarga, resminya sekolah, kampus, perguruan. Tapi lapangannya anak didik yang muda-muda itu kan ada di pergerakan pemuda. Kalian juga begitu. Kamu kan merasa saya itu bukan aktivis kok Pak. Kerjaan saya ya di perpus saja tiap hari misalnya. Baca sama bikin tugas sama gimana caranya bisa lulus cepat. Iya, kamu tidak aktivis dari sisi tidak ikut lembaga aktivis yang formal. Tapi kan kamu punya teman, punya kalangan sendiri. Saya kutu buku kok Pak. Ya, kalanganmu kan juga sesama kutu buku. Punya teman, punya pergaulan. Ini juga mendidikmu sesuatu. Maka aktivitas pendidikan itu wilayahnya 3, keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda. Fokusnya harus jelas katanya Ki Hajar. Kalau keluarga biasanya mendidik budi pekerti dan laku sosial. Karakter, akhlak itu biasanya lembaga yang paling efektif menanamkan itu keluarga. Sekolahan bisa, kampus bisa, tapi tetap yang paling efektif keluarga. Maka membangun akhlak, membangun karakter itu paling mudah lewat rumahnya masing-masing. Di keluarganya sendiri-sendiri. Makanya minggu lalu ibu kita Dewi Sartika bilang bahwa ibu adalah guru pertama. Rumah berarti sekolahan pertama. Karaktermu, dasar karaktermu yang kamu bawa hari ini itu sebagian besar dibentuknya di rumahmu masing-masing. Jadi keluarga punya peran penting membangun budi pekerti, termasuk juga laku sosial. Bagaimana kita menyikapi orang lain, menyikapi tetangga, menyikapi lingkungan. Karakter ini dibangunnya di rumah. Kalau di sekolahan ketemunya lebih sedikit. Tapi kalau di rumah kan sebagian besar hidupnya di rumah. Kalau sekolah perguruan itu lebih banyak nambah wawasannya, nambah ilmunya. Kalian kan di sekolah dulu itu meskipun pendidikannya pendidikan akhlak, pendidikan moral, jatuhnya kan cuma diberi wawasan tentang moral, diberi wawasan tentang akhlak. Zaman saya dulu pelajaran Pancasila itu nama pelajarannya pendidikan moral Pancasila. Isinya yo ilmu tentang Pancasila. Pasal-pasalnya, butir-butirnya. Karena memang fungsi sekolah perguruan itu lebih besar di memberikan ilmu pengetahuannya. Beda dengan keluarga. Jadi kalau ingin menanamkan budi pekerti, karakter yang bagus, keluarga-keluarga juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga, jangan lupa tadi pergerakan pemuda. Kalau pergerakan ini, kehidupan lingkunganmu, pergaulanmu, ini berguna untuk penguasaan diri, latihan hidup konkret, bertanggung jawab sendiri. Kalau di rumah kan kalian penanggung jawabnya ada orang tua. Tapi bersama teman-temanmu, kamu tanggung jawab sendiri terhadap hidupmu. Ini penting. Kemandirianmu dilatih di lingkunganmu bersama lingkaranmu, teman-temanmu. Makanya ada yang bilang kuncinya dirimu kan di teman-temanmu. Temanmu seperti apa, biasanya kamu terbentuk begitu. Jadi 3 kunci pendidikan ada di keluarga, baru kemudian sekolah, perguruan tinggi, dan yang ketiga pergaulan, pergerakan pemuda.
Pinter-pinter milih 3 pusat ini. Ya kalau keluarga mungkin kamu tidak bisa milih ya. Ya sudah lahir di situ, tapi kan bisa diubah, bisa diatur gimana caranya karaktermu terasah dalam kehidupan berkeluarga. Oke, jadi ada Triloka, ada Trirahayu, ada Tripusat. Terus masih ada Tri lagi. Ya. Nah, ranahnya pendidikan itu apa? Ini jenjangnya. Jadi pendidikan itu ada Tringo. Tulisannya nga. Jadi Tringo, pendidikan itu punya ranah ngerti, pemahaman, kognisi, ada ngeroso, afeksi, ada ngelakoni, psikomotorik kalau pakai psikologi pendidikan modern. Jadi menurut Ki Hajar, yang harus digarap dalam pendidikan itu ya pemahamannya, ya karakter afeksinya, dan juga tindakannya. Ini tiga-tiganya harus utuh. Ngerti sama ngeroso saja tidak ada ngelakoni ya, tidak ada efek konkretnya pendidikan. Ngelakoni saja dan ngerti tidak ada ngerosonya, tidak ada penghayatan. Biasanya tidak mendalam, tidak passion katanya orang hari ini. Atau ngeroso saja dan ngelakoni, tidak ada ngertinya, nanti malah kacau, tidak ada ilmunya, tidak ada pemahamannya. Jadi tiga-tiganya harus ada. Kalian juga begitu. Ilmu saja langsung tindakan tidak didukung oleh karakter yang bagus, itu situasinya kayak hari ini kan. Kamu sering mengkritik orang pinter kok kayak gitu, mbok yo akhlaknya ditata. Itu berarti apa? Ngerti dan ngelakoni, tapi ngerosonya belum nyampe. Atau ada yang ngeroso dan ngelakoninya canggih, tapi ngertinya kurang. Akhirnya paham, tidak paham, ada berita kamu share. Akhirnya terus gegeran di mana-mana, kacau di mana-mana. Kenapa? Kamu belum paham. Jadi tidak ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, ngeroso dan ngelakoninya tidak maksimal, tidak optimal. Harus dicari ilmunya, harus ada ngertinya. Apalagi tidak ngelakoni, cuma ngerti dan ngeroso. Saya paham kok Pak, sudah. Saya orang baik kok Pak. Ya sudah dijalankan. Ya kapan-kapan aja lah Pak. Itu tidak ada efeknya. Ilmu saya tinggi Pak, saya filsafat itu sudah baca puluhan buku, dan insya Allah akhlak saya baik. Sudah dijalankan? Belum Pak. Ya, gunanya tidak ada ngelakoninya. Itu kalau pakai pepatah Arab kan kasyajari bila samarin, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Justru buahnya ilmu itu di ngelakoni. Jadi kalau kalian punya banyak mutiara ilmu yang berharga, tampakkan itu, terapkan itu dalam kehidupanmu. Itu namanya ngelakoni. Tidak ada gunanya orang pinter-pinter tapi tidak mewujudkan kemuliaan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ngerti dan ngeroso saja. Akhirnya ilmunya berhenti di perpustakaan, berhenti di buku-buku, berhenti di debatnya acara-acara TV. Tidak ada efeknya. Nah, maka pendidikan harus nggarap 3 ranah ini. Ya kognisinya, ngerti, ya afeksinya, ngeroso, ya psikomotoriknya, ngelakoni. Jadi ini cara kita belajar. Ya ini kalau dibahasakan dengan bahasa psikologi modern, teori pendidikan modern, ini teorinya jadi luar biasa. Pakai bahasa Jawa kan sederhana.
Sing penting kamu yo ngerti, yo ngerasa, yo ngelakoni. Ini 3 ranah pendidikan menurut Ki Hajar. Masih ada trinya lagi. Ya. Oke, ini metode belajarnya. Namanya Trino. Ya, iki kaya Indonesian Idol itu kan. Kamu dapat 3 yes. Ini Trino. Oke, Trino bukan 3 no loh ya. Jadi ada strategi belajar yang efektif. Namanya Trino. Yang pertama, nonton. No yang kedua niteni. No yang ketiga niroke. Nonton itu melihat, belajar, mencermati. Niteni itu mengingat-ingat. Jadi, dan niroke itu menirukan. Kalian ngaji hari ini itu levelnya masih nonton. Ya, kalau nanti kamu tulis, kamu inget-inget sampai besok, namanya niteni. Kalau kamu jalankan dalam hidup sehari-hari, itu niroke. Orang Jawa dikenal antara lain, misalnya kalian dengar istilah ilmu titen. Ilmu titen itu niteni gejala alam. Kalau biasanya gini misalnya, kalau hawanya agak sumuk gini, sebentar lagi pasti mau hujan. Itu ilmu titen, niteni. Kamu cari di buku biologi, buku fisika manapun, tidak ada teori kalau agak sumuk itu sebentar lagi hujan. Tapi niteni, selama ini fenomenanya begitu, itu ilmu titen. Kadang-kadang ada yang menurutmu enggak masuk akal atau simbah iki. Kalau ini jangan ke sana ya, Nduk. Nanti kamu kenapa? Jangan. Itu ilmu titen. Mereka membaca gejala alam yang selama ini terjadi terus diingat-ingat. Jadi dieling-eling. Aku tidak akan begitu lagi. Kemarin begitu ternyata hasilnya jelek. Itu namanya mengingat-ingat. Dalam dunia ilmu ini penting. Niteni. Niteni terjadi setelah nonton. Setelah melihat, setelah belajar, setelah membaca, baru terus niteni. Cuma nonton dan niteni, jatuhnya nanti niroke. Yang ketiga, niroke itu menirukan. Jadi menirukan itu sama dengan mengikuti. Kalau baik ya saya jalankan, kalau jelek saya hindari. Itu level niroke. Ini sebenarnya teori mengajar anak-anak kecil. Karena di taman siswa awal itu kan ada teori ini, nonton, niteni, niroke. Tapi sampai kita dewasa, teori ini sebenarnya berguna. Jadi perhatikanlah, nontonlah. Kamu disuruh membaca, disuruh mendengarkan, itu kan level nonton. Kemudian disuruh memperdalam, mencermati, menganalisis, itu level niteni. Kemudian diaplikasikan, dijalankan, itu namanya niroke. Jadi nonton itu level pembacaan, niteni level analisis, niroke level praksis. Biar tidak berhenti hanya di teori. Jadi ini menurut Ki Hajar, kita belajar itu ya nonton, ya niteni, ya niroke. Kalau tidak dititeni, nanti lupa. Kemarin jatuh, besok jatuh lagi. Di lubang yang sama. Kok jatuh di situ lagi, Mas? Lupa saya, Pak. Kenapa kok lupa? Karena tidak dititeni. Kemarin putus gara-gara itu, sekarang putus gara-gara itu lagi. Berarti kamu tidak nonton dan tidak niteni.
Ya, kemarin gegeran sama temenmu karena keceplosan ngomong, besok keceplosan ngomong gitu lagi. Nah, itu berarti kamu ndak niteni. Kemarin kita jatuh gara-gara ini, besok jatuh lagi gara-gara ini, ya berarti kita ndak cerdas, ndak belajar, ndak niteni. Jadi jangan sampai jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu jalannya adalah niteni. Harus diingat-ingat. Karena kan kita sering bilang orang itu tidak ada orang sial, tidak ada orang bodoh selain yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Wong kemarin di situ jatuh loh, besok kok jatuh lagi. Maka pergunakan dengan efektif teori niteni ini. Kamu harus titen. Oke, saya itu tiap berangkat dari rumah ke kantor kan jalannya itu terus. Itu saya itu hafal ada berapa lubang dari UIN sampai rumah saya. Saking ngapale karena sejak tahun berapa kan lewat situ terus. Karena kalau ndak titen susah dewe nanti. Jadi hafal. Dulu naik angkot, naik mikrolet itu hafal sampean jalur 16 itu. Hafal itu. Sebentar lagi pasti ada geronjalan pas. Karena apa? Niteni. Dalam hidupmu juga harus perhatikan niteni. Kan ndak lucu kamu bertahun-tahun lewat situ tiap hari keceklong. Harusnya hafal. Ya itu boleh kamu kiaskan untuk banyak hal yang lain. Oke, niteni. Semakin canggih kamu niteni, semakin mungkin kamu sukses. Karena kamu tahu di mana kamu biasa jatuh, di mana kelemahan, di mana kelebihanmu. Itu hasil dari niteni. Terus, nah, ini teorinya teori beliau tentang peralatan pendidikan. Cara mengajar, metode pendidikan yang bagus. Itu versinya Ki Hajar ada 6 metode. Yang pertama memberi contoh dan pembiasaan. Yang kedua pengajaran dan perintah paksaan hukuman. Yang kelima dan keenam laku atau self disiplin dan pengalaman lahir maupun batin. Kita punya 6 alat. 6 alat ini cocok untuk level usianya manusia. Cara mengajar dengan contoh dan pembiasaan itu cocok untuk anak usia 1 sampai 7 tahun. Jadi efektif. Membiasakan anak kecil untuk tertib itu efektif. Kalau anak ini dibiasakan tertib di usia-usia itu, sampai besar dia akan punya karakter tertib. Pembiasaan. Diberi contoh untuk dibiasakan. Jadi sehingga kalau bahasa psikologinya muncul namanya habit of mind. Makanya Kanjeng Nabi itu menyuruh mengajak anak-anak sholat. Di usia 7 tahun itu harus mulai diwajibkan sholat. Kenapa? Ini usia limit untuk pembiasaan. Sampai muncul di kepalanya habit of mind. Bahwa kalau tidak sholat terus jadinya tidak enak. Usia-usia ini. Tapi kalau sudah besar agak susah di pembiasaan. Jadi dibiasakan sejak. Kalau kalian sejak kecil dibiasakan tertib antri yuk. Nah, itu kalau kamu ngantrinya tidak tertib, itu rasamu tidak enak. Kenapa? Ini sudah jadi habit of mind. Kalau ada orang nyela antrian, kamu marah mesti. Kenapa? Tidak biasa, biasanya tertib. Tapi kalau sejak kecil dibiasakan tidak tertib, ya kamu tidak tertib biasa aja. Ala pak biasa, ini kan struggle for fight. Jadi yang menang bisa nyerondol duluan ya menang. Kalau yang kelemak-kelemek ya kalah ya. Itu yang terbiasa dalam jiwamu. Maka biasakan yang baik-baik. Khususnya untuk yang 1 sampai 7 tahun. Adik-adikmu, besok anak-anakmu. Saya telat berarti Pak. Ya wis.
Dilatih juga tidak apa-apa. Levelmu mungkin 1-7 tahun. Ya. Meskipun tidak efektif ya diulang-ulang ya, siapa ngerti efektif. Tapi ini sebenarnya sangat efektif untuk anak usia 1-7 tahun. Memberi contoh dan membiasakan. Berarti ini sampai taman kanak-kanak. Makanya anak taman kanak-kanak itu belum waktunya diperintah-perintah, dipaksa-paksa, diancam-ancam. Akan berpengaruh dalam psikisnya. Mereka masih usia-usia diberi contoh dan dibiasakan. Kalau kamu ingin dia tertarik dengan ngaji, tertarik dengan sholat, contohkan dirimu yang senang ngaji dan senang sholat. Itu untuk anak usia 1-7 tahun. Kalau kamu ingin adikmu senang baca buku, tampakkan padanya bahwa kamu suka baca buku. Kenapa adik-adikmu, anak-anak kita yang kecil-kecil sekarang tergila-gila dengan HP, game online? Karena kakak-kakaknya nyontoni begitu. Kok kamu heran, Pak sekarang itu, Pak anak kecil-kecil TK itu sudah ngerti pacaran. Lah yo masih nyontoni ngono terus. Mbak Yune nyontoni gitu terus. Jadi akhirnya apa? Ya dia melihat contoh yang seperti itu, dia terbentuk seperti itu. Pembiasaannya dia terbiasakan di situ. Jadi ini fase krusial sebenarnya usia 1-7 tahun ini. Fase penyemaian, penanaman. Kalau yang tertanam terbiasakan yang jelek-jelek, semakin dewasa semakin susah untuk menanamkan yang baik-baik. Karena sebelum menanam yang baik harus motong yang jelek-jelek ini dulu. Nah nanti mulai 7 tahun, ini SD, sampai 14 tahun, ini berarti awal SMP, itu dia baru efektif untuk diperintah, disuruh, diajar, diwanti-wanti dengan hukuman. Sesekali harus dipaksa, karena biasanya umur ini agak bandel, agak pemberontak. Makanya kemarin yang saya cerita ada kasus kelitih itu kan usia-usia SMP itu. Karena ini anak-anak ini biasanya jiwa dan pikirannya baru tumbuh, baru berkembang. Jadi untuk usia-usia 7-14 tahun ya pengajaran harus jelas yang boleh kamu lakukan apa, yang jangan kamu lakukan apa. Kadang-kadang harus agak dipaksa sedikit. Biasanya mereka masih suka seneng-seneng sendiri, nyari enak versi mereka sendiri. Jadi di sini gunanya pendidik untuk agak mepet mereka agar senang dengan yang baik-baik. Ini usia 7-14 tahun. Kalau sudah 14 ke atas, pendidikan usia 14-21, 21 berarti kalian kuliah, ini masa terbentuknya karakter, kesadaran budi pekerti, kesadaran sosial. Nah ini cara mendidik lebih efektif apa? Laku dan pengalaman. Jadi di mana dia terlibat dalam hidupnya biasanya itu sangat berpengaruh. Boleh mendidik dengan cara laku, pendidikan-pendidikan yang langsung menyentuh realitas. Makanya tadi pergaulan pemuda itu terus jadi penting, karena laku ini terus jadi salah satu metode. Pengalaman juga jadi jalan untuk dapat wawasan pendidikan. Maka di usia-usia ini pengalaman hidupnya menentukan. Temanmu siapa, kamu hidup di mana, pokoknya pengalamanmu menentukan. Usia 14-21. Saya tidak tahu kalian ini usia berapa ya. Kalau mahasiswa itu mungkin banyak yang sudah di atas 22. Ya, berarti tidak masuk hitungan ini, kamu wis tua berarti. Kalau sudah tua kamu harus geser ke Ki Ageng Suryo Mentaram nanti.
wis tua, sudah mencari kebahagiaan, tidak boleh ambisius dan lain-lain. Ini masih menanamkan untuk anak-anak. Atau jangan-jangan kamu usiamu 21 tapi mentalmu masih 7 dan 14 tahun. Ngewayelan pol. Harus dipaksa-paksa, kalau nggak diperintah, nggak diancam, nggak jalan. Oke, kenapa kok kamu sekarang males dalam banyak hal? Karena tidak ada yang maksa, tidak ada yang ngancam. Berarti psikis anak usia 7 tahun sampai 14 tahun. Butuh ancaman dulu. Kalau dosennya ngancam baru kamu gerak. Nah, itu harus dibenahi mentalmu berarti. Terus oke, sekarang kita belajar teori-teori pendidikan. Ada konsep menurut Ki Hajar, pendidikan menuju kesempurnaan hidup. Ini di antara filosofi pendidikannya Ki Hajar. Yang pertama, filosofinya adalah segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan. Ya, pendidikan itu harus lihat situasi. Setiap orang lingkungannya beda, mentalitasnya beda, dibesarkan dalam situasi yang berbeda-beda. Maka mungkin hasilnya, modelnya juga tidak harus sama dalam pendidikan. Ada yang memang pinter, kayak mesin itu, kalau komputer mungkin apa ya, Intel yang i7 itu tadi cepat belajar Israel. Ada yang ya lambat, pelan-pelan. Itu harus ngerti strategi-strateginya. Ada yang membaca males tapi lebih suka mendengarkan. Jadi temennya suruh baca atau dengerin rekaman. Ada yang dipaksa tidak bisa, kecuali harus dia senang sendiri, ingin sendiri. Maka tugasnya pendidik membangkitkan minatnya dan lain sebagainya. Jadi ini harus fleksibel, jangan kaku. Ya situasinya orang beda-beda. Ya meskipun tadi teorinya 7-14 tahun sudah bisa diancam hukuman, dipaksa-paksa, ya mungkin anak tertentu tidak bisa kalau digituin. Bisanya kayak anak balita, dia harus diberi contoh, dia harus dibiasakan. Jadi yang pertama konsep pendidikan, lihat situasi. Lihat kodrat situasinya, reality. Terus selanjutnya bagaimana kodratnya situasi itu tersimpan dalam adat istiadat setiap rakyat, yang oleh karenanya bergolong-golong merupakan kesatuan dengan sifat peri kehidupan sendiri-sendiri. Sifat mana terjadi dari bercampurnya semua usaha dan daya upaya untuk mencapai hidup tertib damai. Kodratnya tadi kan pendidikan itu sesuaikan dengan kodratnya. Kodrat itu seperti apa sih Pak? Sesuai dengan adat istiadat kebiasaan masyarakatnya. Jadi sesuaikan dengan situasi kita masing-masing. Mungkin yang pendidikan di timur ya tidak sama persis dengan pendidikan di barat. Kan sering orang mengilustrasikan, oh kalau di barat itu pendidikannya lebih cenderung ke yang eksak-eksak, yang positivistik, sementara di timur cenderung intuitif, ya monggo. Nature-nya beda-beda. Harus menyesuaikan dengan adat istiadat, budaya, nature-nya. Orang Indonesia itu cenderung suka dengan yang metafisik, sementara yang barat suka dengan yang fisik. Itu kan nature. Kalian dipaksa-paksa, kamu harus belajar biar menguasai sains dan teknologi dan seterusnya. Kamu tidak terlalu tertarik. Mungkin kamu terbiasakan dengan yang metafisik, maka kalau gurumu ngomong belajar ya, kalau kamu belajar nanti kamu bisa dapat ilmu laduni dibantu oleh jin-jin misalnya. Terus kamu tertarik dengan ini. Ini kan apa? Situasi reality yang beda.
Kamu dipancing dengan sains tidak tertarik, dipancing dengan yang metafisik tertarik. Itu pintu-pintu alat-alat yang ya harus kita manfaatkan. Karena jiwa kita kan sesuai dengan lingkungan masyarakat kita. Terus adat istiadat sebagai peri kehidupan tadi tidak luput dari pengaruh zaman dan tempat. Oleh karena itu tidak tetap senantiasa berubah. Yang ketiga ini membantah, melanjutkan yang tadi. Itu kan Indonesia zaman dulu Pak, yang suka gitu-gitu. Indonesia zaman sekarang sudah sama saja kayak yang lain. Kita juga pegangannya sudah HP, sudah YouTube, sudah kamera, sudah macam-macam. Ya meskipun kamu bisa bantah lagi ya, karena sekarang pegangnya kamera, pegangnya smartphone, YouTube, akhirnya kamu karena suka yang metafisik, YouTubean dan kamera dibawa ke kuburan. Terus bikin vlog tentang hantu-hantuan. Oke, ya itu jiwa kita hari ini. Jiwanya orang timur yang suka yang metafisik. Terus, apalagi pendidikan menuju kesempurnaan hidup itu akan mengetahui garis hidup yang tetap dari suatu bangsa, perlulah kita mempelajari zaman yang telah lalu. Mengetahui tentang menjelmanya zaman ke dalam zaman sekarang dan menyelami zaman yang berlaku ini. Barulah kita dapat membayangkan zaman yang akan datang. Nah, meskipun ada perubahan-perubahan, tapi kita akan punya karakter. Kita punya pola yang tetap. Oh, kalau gini pola budaya kebangsaan kita yang Indonesia. Nah, untuk tahu pola yang tetap ini ya membacanya ke belakang hari ini dan kira-kira perkiraan di masa depan. Jadi membacanya harus utuh. Jadi membaca, kalau ingin tahu Pak karakter Timur, karakter Indonesia yang gimana sih Pak? Ya belajarlah sejak awal dulu nenek moyang kita seperti apa, kemudian berkembang zaman kemerdekaan seperti apa, zaman kita sekarang seperti apa, berarti kira-kira besok situasinya seperti apa. Nah, ini namanya pendidikan untuk menuju kesempurnaan hidup. Biar kita bisa tepat memahami situasi budaya kita. Dan yang terakhir, pengaruh baru diperoleh karena bercampur gaulnya bangsa yang satu dengan yang lain. Percampuran mana sekarang ini mudah sekali terjadi sebab adanya hubungan modern. Haruslah kita waspada dalam memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita dan mana yang akan merugikan. Dengan selalu mengingat bahwa semua kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan serta segala peri kehidupan itulah kemurahan Tuhan untuk segenap manusia di seluruh dunia, sekalipun masing-masing hidup menurut garisnya sendiri-sendiri yang tetap. Maksudnya apa? Jadi tadi kan kita ngerti identitas budaya, identitas kita. Tapi identitas yang sudah kita pahami ini pun bukan barang mati. Nanti kita bergaul dengan bangsa lain, dengan negara lain, dengan budaya yang lain. Pasti ada perubahan-perubahan. Tidak masalah, wong memang kodratnya hidup itu begitu. Hanya saja kita harus pinter memfilter. Mana yang mau kita ubah, perubahan apa yang bisa bermanfaat untuk hidup kita, dan mana yang nantinya hanya merugikan saja. Tentunya kita ambil yang bermanfaat. Jadi ini semacam filosofi pendidikan yang menuju kesempurnaan hidup tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Pendidikan harus sesuai kodrat. Kodrat itu ada dalam budaya, dalam adat istiadat kita. Adat istiadat ini sifatnya bisa berubah, tidak tetap. Untuk memahaminya, kita harus membaca
sejarah masa lalu, situasi masa kini, dan prediksi masa depan. Meskipun kita sudah ngerti situasi budaya kita, tapi situasi budaya ini kemungkinan juga masih bisa berubah kalau kita berinteraksi, bergaul dengan bangsa yang lain. Meskipun tetap kita harus perhatikan, semoga perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik, menambah kemuliaan hidup. Inilah pendidikan yang dengan filosofi ini nanti akan melahirkan pendidikan yang menuju kesempurnaan hidup. Terus ada lagi filosofi kedua dari Ki Hajar Dewantara, namanya pendidikan kerakyatan. Teori ini lahir karena sebelumnya di era penjajahan Belanda itu kan banyak sekolah-sekolah yang eksklusif. Ini sekolah untuk orang Belanda saja, ini sekolah untuk orang Cina saja, ini baru sekolah untuk pribumi, dengan kualitas yang berbeda. Maka Ki Hajar merumuskan, ayo bikin pendidikan kerakyatan. Pendidikan kerakyatan itu yang pertama, pendidikan yang melihat bahwa mendidik anak itu bagian dari mendidik rakyat. Pendidikan kerakyatan berarti mendidik rakyat, iya. Cuma mendidik rakyat itu berarti apa? Mendidik anak-anak. Karena anak-anak ini generasi penerus. Nah, kalian juga sebenarnya hitungannya ya masih anak-anak, meskipun posturnya sudah bapak-bapak. Kamu agak boros umurnya. Oke, terus kenapa begitu? Kenapa harus ada pendidikan untuk rakyat? Karena rakyat yang kuat akan melakukan segala upaya untuk membuat negeri ini makmur. Jadi rakyat harus terdidik. Kalau mereka terdidik, mereka akan kuat. Kalau mereka kuat, negara juga kuat. Semakin banyak rakyat tidak terdidik, berarti mafhum kebalikannya, semakin lemah satu negara. Jadi makanya pendidikan itu penting. Terus pendidikan kerakyatan itu, pendidikan harus membuat anak mencintai bangsanya. Saya tidak tahu, banyak yang mungkin tidak terlalu mencintai bangsanya. Banyak yang minder jadi orang Indonesia. Kalau kalian lihat postingan-postingan kan kamu banyak sering nyindiri dirimu sendiri. Dasar orang Indonesia. Loh, emangnya kamu orang mana? Ya kan? Dasar warga plus 62 kan gitu. Loh, kamu orang mana? Kamu kan juga berarti kelompok itu. Kita sama-sama orang Indonesia. Terus kamu tidak bangga sama bangsamu. Kalau dijajar sama negara lain, itu maunya kamu membanggakan negara lain terus. Tidak pernah membanggakan dirimu sendiri. Kalau ada prestasi dari negaramu, terus kamu bilang, alah kebetulan itu. Kemarin menang juga tidak jelas, kita harapkan menang malah kalah. Ya. Jadi kamu tidak bangga dengan negaramu sendiri. Jadi pendidikan yang bagus untuk rakyat itu yang melahirkan generasi yang mencintai bangsanya. Ya memang banyak kelemahan dalam kehidupan berbangsa kita, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak mencintai bangsa kita. Wong kita hidup dan besar di sini. Jadi kalau sudah mencintai bangsanya sendiri, maka akan lahir sosok-sosok yang manusiawi. Ini logikanya seperti meloncat, tapi sebenarnya tidak. Karena orang yang mencintai bangsanya itu berarti orang yang faham tentang kemanusiaannya. Bahwa aku ini manusia yang lahir, besar, dan hidup di sini. Sebagaimana orang lain yang lahir, besar, dan hidup di negara mereka masing-masing. Jadi ada kesadaran kemanusiaan, kita sama-sama manusia yang terikat oleh tempat kita lahir dan besar.
Oke, terus nah, menurut Ki Hajar diingat-ingat dasar pendidikan rakyat itu yang pertama, pengajaran harus bersemangat keluhuran budi manusia. Yang kedua, pengajaran harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti. Yang ketiga, pengajaran harus mendidik ke arah kekeluargaan. Jadi tiga-tiganya dasarnya adalah karakter kebangsaan. Terus bagian kedua, teori pendidikan kerakyatan. Jangan sampai sekolah menjauhkan anak-anak dari keluarga dan rakyatnya. Ini sering terjadi. Anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang pinter itu membanggakan memang, tapi kemudian mereka berjarak dengan kehidupan rakyat. Kadang-kadang banyak orang pinter yang kehadirannya malah bikin sumpek rakyatnya. Di sekolah ke dhuwur-dhuwur marah bingung tiap hari. Nah itu apa? Sekolah membuat seseorang berjarak dengan kenyataan hidup sehari-hari. Kamu pinter filsafat, begitu pulang kampung, ya jangan minteri masyarakatmu, membingungkan masyarakatmu dengan filsafatmu. Mencerahkan, ayo. Kamu harus bisa mengemas gagasan-gagasan yang menurutmu penting di level yang bisa mereka pahami. Kalau tidak, ya nanti dulu ngomong filsafatnya. Jangan sampai tiba-tiba kamu khutbah Jumat dengan tema eksistensialisme menurut Heidegger. Puyeng masyarakatmu. Justru kalian yang harus mengemas itu dengan mudah. Jadi mereka dapat idenya tanpa harus bingung dengan kemasannya. Tugasmu, jangan sampai sekolah membuat anak-anak terasing dari situasi konkretnya, dari keluarga dan rakyatnya. Oke, terus pendidikan harus membangun budi pekerti dan budi sosial. Yang ketiga, rutinitas sekolah yang penuh dengan tuntutan dan capaian akademik seringkali membuat anak-anak terpisah dari realitas kesehariannya. Ia tak akrab dengan lingkungan keseharian dan tidak peka dengan kegelisahan-kegelisahan yang ada di masyarakat. Yang ada di pikiranmu tiap hari hanya gimana IPK tinggi, gimana bisa lulus cepat, gimana segera dapat gelar. Kamu tidak peduli kebingungan-kebingungan, kegelisahan-kegelisahan masyarakatmu. Begitu lulus kamu ya tetap tidak mikir mereka. Yang kamu pikir gimana caranya dapat pekerjaan. Nanti begitu dapat pekerjaan masih belum kamu mikir negaramu. Yang kamu pikir gimana caranya dapat istri cantik. Sudah dapat, sudah punya. Terus kamu mikir gimana caranya makmur, mapan, punya rumah, punya mobil. Sudah dapat, sudah punya. Gimana caranya menyekolahkan anak ke luar negeri, membesarkan anak biar lulus sukses kayak bapak. Lu kapan kamu mikir negaramu? Kapan kamu berkontribusi untuk masyarakatmu? Kapan kamu berpikir manfaat ilmumu, manfaat kemampuanmu untuk lingkungan sekelilingmu? Apa ndak boleh Pak merancang kehidupan pribadi? Boleh. Tapi kan bisa sambil mengembangkan diri juga mengabdikan diri. Bahkan sejak sekarang, tidak usah nunggu besok. Kamu sudah punya banyak hal yang bisa kamu sumbangkan sesuai kapasitasmu masing-masing untuk pendidikan, untuk kebangsaan. Oke, jadi pendidikan kerakyatan itu termasuk pendidikan harus sesuai dengan hidup dan penghidupan rakyat. Tidak boleh mencerabut anak dari budayanya, dari realitas kesehariannya. Karena kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, ya pendidikan harus membangun dasar komitmen terhadap budayanya. Budaya Indonesia, budaya kebangsaan Indonesia.
Nah, ini konsep dari Ki Hajar.